506. Dragon Control. Terang. Kaisar Iblis Seki menahan pedang drakonik Aurora milik Xiao Tian hanya dengan salah satu pedangnya. Heh. Kaisar Iblis Seki tertawa sombong karena membanggakan ketahanan relik buatannya. Moon Mode. Xiao Tian merubah mode pedang drakonik Aurora dari mode yang dapat menebas apapun atau Sun Mode menjadi Moon Mode yang dapat menembus segalanya. Sun Mode. Terang. Tubuh Kaisar Iblis Seki terkena tebasan pedang drakonik Aurora saat Xiao kembali merubah mode pedangnya. Dia menebas dengan sekuat tenaga hingga membuatnya terdorong begitu jauh dan berakhir menghantam beberapa bangunan. Bebruak. Asap akibat tabrakan tubuh sang Kaisar Iblis terhadap bangunan sekitar menutupi pandangan semua orang. Guru besar. Para prajurit berjirah merah yang menonton dari kejauhan nampak panik saat melihat guru mereka terdorong begitu jauh. Teknik tingkat langit. Wind Blow. Xiao Tian menghirup udara begitu dalam, lalu menghempaskan hembusan angin yang cukup kencang untuk menyingkirkan semua asap dan debu-debu yang muncul akibat runtuhnya beberapa bangunan. Wosh! Seketika pandangan kembali jelas. Kaisar Iblis berlapis relik dengan bentuk tubuh naga merah nampak terbaring tanpa goresan apapun. Kretak! Bruak! Belum sempat pria itu berdiri, reruntuhan bangunan di mana dia terbaring mulai retak dan berangsur ambruk tertelan tanah. Wosh! Asap dan debu kembali muncul menyelimuti udara. Namun asapnya tak begitu tebal, hingga tak menghalangi pandangan semua orang. Pemandangan buruk yang tak pernah terpikirkan oleh Xiao Tian pun terlihat. Anak-anak, gadis serta remaja pria, hingga wanita dan pria dewasa, nampak menggantung di balik jeruji besi dengan penuh luka. Pantas saja tak ada satupun warga biasa yang terlihat. Nampaknya tak hanya sekte singa perak saja yang mempraktekkan metode sesat pengorbanan manusia. Xiao Telan nampak emosi saat memandang para warga dari kejauhan. Seperti yang diharapkan dari seseorang yang hampir menyentuh ranah makhluk suci. Relikku bahkan tak bisa menahan daya kejut seranganmu. Kaisar Iblis Seki memegangi jirah sisik naganya yang mengalami kepenyokan. Di saat sang Kaisar Iblis disibukkan oleh penyok di bagian perut jirahnya, Xiao Tian segera berteleportasi untuk melanjutkan serangannya. Wosh! Tebasan demi tebasan Xiao Tian lontarkan. Namun cara yang sama tak dapat dilakukan. Setiap kali dia menembus pertahanan pedang lawan, lalu berniat menebas di tempat yang sama, sang Kaisar Iblis langsung mundur beberapa langkah hingga berhasil menghindari tebasan Xiao Tian. Meski begitu, dia tak mendapat kesempatan untuk lari ke jarak aman, maupun melepaskan serangan balasan. Kaisar Iblis Seki mulai merasa lelah akan situasinya. Matilah demi diriku, manusia. Kaisar Iblis Seki melemparkan relik pedang gandanya ke arah berlawanan. Xiao Tian paham betul arah kedua pedang itu dilontarkan, yaitu jantung dari dua orang warga yang tergantung di dalam jeruji besi. Xiao Tian yang saat itu sedang menyerang dan terfokus pada lawannya, langsung berteleportasi ke salah satu jeruji besi untuk menahan pedang yang terlempar. Terang. Kedua buah relik yang dilontarkan berhasil dihentikan. Di mana relik yang dilontarkan ke kiri ditahan oleh Xiao Tian dengan menggunakan pedang drakonik auroranya.
Sedangkan pedang yang dilempar ke arah kanan ditahan oleh Wukong menggunakan tongkat saktinya. Dasar bodoh. Kaisar Iblis sekian tersenyum sinis sembari memusatkan kekuatan jiwanya ke cakar kanannya. Lalu langsung menusuk lantai ruangan menggunakan cakar itu. Deat Marech. Seketika lingkaran sihir berlapis asap merah yang membentuk begitu banyak tengkorak muncul tepat di bawah sang Kaisar Iblis. Kia! Suara teriakan yang mengganggu telinga semua orang muncul bersamaan dengan melebarnya lingkaran sihir tersebut. Wukong kembali menusukkan tongkat saktinya ke tanah untuk membatalkan lingkaran sihir tersebut. Sayangnya teknik yang dia gunakan tak kunjung aktif. Malahan, aura dewanya ikut tersedot ke dalam lingkaran sihir melalui tongkat saktinya. Teknik macam apa ini? Wukong nampak panik dan berusaha melepaskan tongkat saktinya. Namun baik tangan maupun tongkatnya tak dapat bergeser sedikit pun. Arg! Bunuh saja kami. Para warga yang tergantung di jeruji besi berteriak satu demi satu karena daya hidup yang perlahan tersedot. Tubuh mereka juga perlahan meleleh seakan terkena panas yang luar biasa. Hahaha. Ini benar-benar luar biasa. Kultivasi Kaisar Iblis Jian terus naik bersamaan dengan lenyapnya beberapa warga. Wosh! Sring! Bruak! Xiao Tian melesat maju dan menebas sang Kaisar Iblis dengan penuh emosi. Mendorong mundur lawannya hingga menghantam dinding ruangan. Kuf! Kaisar Iblis Seki yang fokusnya sempat teralihkan karena berpikir bahwa Xiao Tian juga terkena dampak dari teknik rahasianya. Tertebas begitu dalam. Tepat di bagian dadanya. Karena rasa sakit yang tak tertahankan, dia pun memegangi luka di balik jirahnya yang hancur tertebas. Darah. Bagaimana bisa kau menghancurkan relikku? Kaisar Iblis sekian mendadak terdiam setelah melihat Xiao Tian baik-baik. Tak hanya kultivasinya saja yang berubah ke tingkat yang mengerikan, namun wujudnya juga berubah. Matanya nampak seperti seekor naga dengan beberapa simbol garis di sekitar mata dan dahinya. Simbol monster alam suci. Sejak kapan kau membangun hubungan dengan makhluk dari alam itu? Kaisar Iblis Seki tak mengetahui ikatan Xiao Telan dengan Black Dragon. Karena informasi tersebut tak ada dalam ingatan guru Xiao Tian yang pernah ia telan. Wosh! Klep! Xiao Tian menusuk kembali luka sang Kaisar Iblis tanpa rasa ragu sedikit pun. Jangan bunuh dia! Wukong berteriak panik. Namun peringatannya sedikit terlambat. Hingga gagal menghentikan Xiao Tian. Serat! Xiao Tian mencabut kembali pedangnya lalu berkata, Dragon Reverse. Seketika teknik terlarang yang telah diaktifkan oleh Kaisar Iblis Seki lenyap tanpa sisa. Sepertinya aku terlalu meremehkanmu, manusia. Kaisar Iblis Seki terjatuh ke belakang. Dan bersamaan dengan itu, semua relik yang menempel di tubuhnya masuk ke dalam cincin ruangnya secara otomatis, dan meninggalkan wujud Biksu Tong yang terluka parah. Guru! Wukong nampak begitu tertekan karena tubuh yang dipakai Kaisar Iblis Sekian, bagian dari tubuh reinkarnasi Biksu Tong. Dragon Hall. Xiao Tian membuka mulutnya lebar-lebar, lalu memunculkan sebuah lubang hitam kecil di dalam mulutnya. Lubang hitam itu
menyedot jiwa sang kaisar iblis yang nampak seperti asap hitam, dan berangsur lenyap setelah beberapa detik. "Tolong bertahanlah, Guru." Wukong menyentuh luka gurunya, lalu segera menyembuhkannya menggunakan sisa kekuatan jiwanya. Setelah lukanya rapat bagai tanpa luka, Wukong pun mencoba membangunkan gurunya. Namun Xiao Tian mencoba menghentikannya dengan berkata, "Percuma saja. Tak peduli sebanyak apapun kau membangunkannya. Dia tak akan pernah bangun. Karena sejak awal, jiwanya sudah ditelan habis oleh Kaisar Iblis Seki. Kau pikir aku tak mengerti?" Wukong nampak hancur dan penuh emosi. "Syukurlah kalau begitu." Xiao Tian kembali tersadar. "Apakah kau baru saja mengendalikanku, Black Dragon?" "Maaf, tapi aku tak punya cara lain." Black Dragon mengakui perbuatannya. "Tanpa kendali dariku, aku takut kau akan berakhir seperti Dewa Kera. Meski begitu, tetap saja, aku..." Xiao Tian merasa tidak enak dengan tindakan Black Dragon. Aku..." Xiao Tian mencoba menjelaskan situasinya. Namun Wukong tak memerlukan sebuah penjelasan, dan berkata, "Aku tahu itu." 507. Taiwu vs Ning Lianzhen. Tubuh Biksu Tong dapat terselamatkan, namun jiwanya tidak. Kebenaran tersebut membuat Wukong cukup terpukul hingga tak kunjung bergerak dari posisinya. "Apakah kau masih bisa melanjutkan ini, Dewa Kera?" tanya Xiao Tian dengan nada lemas dan diselimuti rasa bersalah. Wukong terus diam dan tak menanggapi, hingga membuat Xiao Tian memutuskan untuk meninggalkannya dan berkata, "Kau tak perlu melanjutkan penyerangan ini. Lagi pula kau tak ada kaitannya dengan pertarungan ini." Xiao Tian berjalan pergi meninggalkan Wukong dan bersiap untuk melesat terbang mendahului yang lainnya. "Tunggu dulu." Wukong mengangkat suaranya saat menyadari Xiao Tian hendak terbang meninggalkannya tanpa rasa ragu. "Ada apa?" Xiao Tian mengurungkan niatnya untuk terbang dan menoleh ke arah Wukong saat mendengar teriakannya. "Bukankah kau juga kehilangan pecahan dari kesadaran gurumu? Kenapa hatimu tak sehancur hatiku?" Salah satu dari 99 relik Kaisar Iblis telah lenyap ditelan Kaisar Iblis Sekilo. Dia bahkan menjelaskan bahwa sebagian ingatan dari pecahan jiwa gurumu juga tertelan habis bersama pecahan jiwa gurumu. Tanpa salah satu relik Kaisar Iblis yang mengandung pecahan jiwa gurumu, menghidupkannya kembali akan menjadi hal yang mustahil. Tapi kenapa kau bisa setenang itu? Wukong sangat penasaran dengan sikap tegar Xiao Telan yang nampak tak terguncang meski salah satu dari pecahan jiwa gurunya juga hilang seperti yang terjadi pada Biksu Tong. "Aku hanya mencoba bersikap optimis." Xiao Tian tersenyum tipis, lalu melanjutkan niatnya untuk terbang menuju pusat istana kerajaan Ning bagian timur, di mana Ning Lianhuo berada. "Optimis ya? Dasar pembohong." Naga hitam yang berbagi pikiran dengan Xiao Tian dapat merasakan kegelisahannya yang dia kubur dalam-dalam untuk dirinya sendiri. Bersamaan dengan perginya Xiao Tian, Kaibo dan yang lainnya perlahan terbang mengikutinya, meninggalkan Wukong yang masih larut dalam pikirannya. "Bisakah kau memperlambat terbangmu, Yan Yan?" Putri Jiali nampak berusaha terbang menyusul Xiao Tian dengan kecepatan yang sedikit lebih cepat daripada yang lainnya.
Sementara itu, Taiwu dan pasukannya dihadang oleh pasukan elit yang dipimpin pengguna relik pedang naga ganda. Beruntungnya bawahan Taiwu dapat menahan serangan pasukan tersebut, berkat jirah serta pusaka langit berbentuk pedang hitam yang mereka dapatkan dari hasil menjamah mayat para siluman. Terang. Relik pedang buatan milik pasukan musuh, serta duplikat pusaka langit tingkat atas milik pasukan elit kerajaan petir bertubrukan di atas punggung naga biru. Mustahil. Bagaimana bisa ada pedang yang dapat menahan relik buatan guru besar? Para pasukan pedang merah ganda merespon dengan cara yang sama, dan berakhir dikalahkan oleh pasukan elit kerajaan petir. Karena setiap naga biru dapat menampung 2 orang pasukan yang bisa saling melengkapi dan menutup titik buta mereka masing-masing. Krak. Terang. Pedang di tangan kanan Taiwu terpotong menjadi 2, menyusul pedang di tangan kiri Taiwu yang telah potong pertama kali. Tanpa pedang di tanganmu, bisakah kau menahan relik pedang sisik naga gandaku? Ning Lianzhen menjilati bagian tepi bibirnya dengan tatapan yang haus akan darah manusia. Taiwu melempar turun kedua pedang yang telah patah, lalu memunculkan 2 buah pusaka langit berwujud pedang putih berlapis petir dari cincin ruangnya. Maaf karena telah meremehkanmu sebelumnya. Taiwu melapisi pusaka langitnya dengan aura pedang yang terus meningkat dari aura pedang terlemah. Berawal dari aura pedang yang cukup lemah dengan warna merah, lalu menjadi kuning, dan perlahan menjadi hijau. Aura pedang tingkat 3. Kau seorang master pedang. Hahaha. Kau benar-benar pria yang menarik. Ning Lianzhen melapisi pedangnya dengan aura pedang hitam pekat dilapisi aura membunuh. Berbeda dengan master pedang jalan biasa seperti Taiwu, yang auranya bisa diukur kekuatannya dari segi warna berbeda seperti merah hingga ungu. Kekuatan master pedang jalan iblis hanya bisa dilihat dari seberapa pekat warna hitam dari aura pedangnya. Semakin pekat dan gelap aura hitam yang dimiliki, maka semakin kuat pula kekuatan tebasannya. Wosh serang. Taiwu dan Ning Lianzhen beradu pedang dengan cukup sengit di atas udara. Gerakan mereka tak dapat dilihat para prajurit karena jarak kultivasi. Pedang apa yang dia gunakan? Rasanya seperti mencoba memotong besi dengan sebuah ranting. Kerasnya bukan main. Ning Lianzhen terpental mundur beberapa kali setiap pedangnya bertubrukan dengan pedang Taiwu. Hosh. Ning Lianzhen mundur beberapa langkah dengan napas yang tak beraturan karena semua serangannya ditahan Taiwu dengan mudah meski Taiwu tak berpindah dari posisinya berdiri. Pusaka langit ini benar-benar luar biasa. Dengan ini aku bisa melawan musuh tanpa takut. Meski terpaut jarak kultivasi yang cukup jauh, Taiwu menatap pedangnya sembari terenyum tipis. Hosh. Ning Lianzhen menoleh ke arah kiri dan kanan dengan napas yang tak beraturan untuk memastikan pasukan elit pedang merah yang dikirim guru besar Kekaisaran Ning untuk membantunya. Awalnya dia berpikir untuk mengacau pikiran Taiwu dengan menunjukkan kekuatan pasukan yang dipimpin olehnya. Sayangnya keadaan malah berbalik dan tak sesuai harapannya. Bukannya menang telak atas prajurit kerajaan petir yang memiliki kultivasi cukup rendah bagi pasukan elit kekaisaran,
dia malah dikejutkan oleh kekalahan telak mereka hingga hanya dapat melihat pasukan kerajaan petir saja di setiap naga biru yang masih terbang di udara. Sialan. Ning Lianzhen hendak pergi meninggalkan medan perang untuk menyelamatkan hidupnya. Namun Taiwu muncul tepat di hadapannya hingga membuatnya terhenti tanpa kata-kata. Kau pikir aku akan melepaskanmu begitu saja? Taiwu menyilangkan kedua buah pedangnya lalu berkata, teknik penebas langit, Thunder Cross Skill, Woosh Strat Create Duar. Taiwu melesat maju dengan langkah yang diselimuti kilat putih, menebas tubuh Ning Lianzhen hingga membuat bekas tebasan berbentuk huruf X tepat di bagian perut dan punggungnya. Luka tebas itu dilapisi kilatan petir putih yang menyala-nyala, dan perlahan meledak. Pusaka langit pedang petir putih, memang luar biasa. Terima kasih karena telah meminjamkannya kepadaku, Dewa Petir. Taiwu kembali turun dan mendarat ke punggung naga biru setelah berhasil mengalahkan lawannya jauh di atas langit kerajaan Ning bagian timur. Tap. Taiwu mendaratkan kakinya ke atas punggung pemimpin naga biru. Hidup kerajaan petir. Hidup. Semua prajurit nampak bersemangat berkat kemenangan mereka. 508. Rahasia relik tiruan. Hujan panah api melesat terbang ke arah para roh iblis, memaksa mereka semua untuk mengeluarkan duplikat pusaka langit yang tersimpan di dalam cincin ruang mereka. Sementara itu, Sunlong nampak tak mengeluarkan apapun selain tinjunya. Tanpa pikir panjang, dia melesat maju hanya berbekalkan jirah perak berlapis aura naga iblisnya. Woosh! Lambat. Ning Chen memusatkan seluruh auranya ke arah kedua kakinya, lalu melesat maju hingga berhasil mengenal perut Sunlong. Ketua. Medusa merubah setiap helai rambutnya menyerupai wujud seekor ular, lalu menggunakan ular-ular tersebut untuk menarik tubuh Sunlong ke sisinya dengan cara melilit setiap organ geraknya. Serat. Relik cakar naga merah terlepas dari perut Sunlong. Darah dari tubuh manusia yang dikuasai Sunlong pun menetes perlahan dari bekas luka tusukan relik cakar naga. Sunlong memuntahkan darah dari mulutnya karena pengaruh serangan musuh. Kau tak apa, Ketua. Medusa yang memiliki rupa Ning Lianting nampak begitu panik. Tak apa. Ini hanyalah sebuah luka kecil. Sunlong mencoba menutup lukanya dengan menggunakan telapak tangan kanannya, dan berniat untuk meminta bantuan para roh iblis. Anehnya belum sempat Sunlong menunaikan niatnya, luka parah yang dia derita tiba-tiba saja sembuh seperti tak pernah terjadi apa-apa. Apa yang... Belum sempat Sunlong menyelesaikan kalimatnya, tiba-tiba saja relik cakar naga yang nampak samar muncul secara bertahap dari transparan menjadi benar-benar nyata. Bersamaan dengan itu, cakar naga di tangan kanan Ning Chen juga mengalami perubahan. Bedanya, cakar naga miliknya berbanding terbalik dengan Sunlong, di mana Ning Chen sendiri dibuat kaget saat melihat salah satu dari reliknya lenyap secara bertahap. Bagaimana bisa kau? Ning Chen terbelalak sejenak, lalu melesat maju mendekati Sunlong dengan tujuan merampas kembali cakarnya. Metode serangan yang ingin dia lakukan saat ini adalah fokus terhadap pergelangan tangannya. Kembalikan cakarku. Dia bergerak dengan begitu cepat, dan memfokuskan semua auranya ke relik cakar naga merah yang terpasang di tangan kirinya.
Saking cepatnya gerakan Ning Chen, Sun Long tak sempat bereaksi hingga terkena serangan Ning Chen. Gawat! Sun Long mencoba menghindar namun terlambat bercaksi. Tap! Jari-jari di tangan kiri Ning Chen bertabrakan dengan lengan kanan Sun Long. Cakar yang awalnya melapisi lengan Ning Chen menghilang tanpa jejak, hingga membuatnya kembali merasa kebingungan. Apa yang sebenarnya terjadi? Ning Chen yang merasa bingung, langsung melesat mundur saat itu juga. Sayangnya kecepatan Ning Chen kali ini semakin melambat, sehingga Sun Long memanfaatkan situasi tersebut untuk menjatuhkan serangan balasan. Wush! Sun Long melesat maju sembari memusatkan aura naga ke tangan kanannya. Dragon Claw. Cakar di tangan kanan Sun Long berhasil mengenal perut Ning Chen hingga membuat keduanya kebingungan. Cakar. Sejak kapan itu ada di tangan kananku? Sun Long terbelalak saat melihat cakar naganya menembus perut Ning Chen. Siapa sebenarnya kau? Mengapa semua relikku bisa berpindah ke tubuhmu satu persatu? Ning Chen memegangi lengan Sun Long sembari mencoba mencabut keluar cakarnya. Satu persatu. Sun Long melirik ke kaki Ning Chen, lalu melihat bahwa kedua cakar naga di kakinya sudah tak terpasang, dan menyadari bahwa kedua cakar itu sudah berpindah ke kedua kakinya. Sebenarnya apa yang telah terjadi? Sun Long nampak bingung saat itu hingga tak melakukan serangan lanjutan. Ning Chen yang tak dapat melepaskan diri dan sadar bahwa tak ada jalan lain untuk selamat dari situasi tersebut, langsung berpikiran untuk meledakkan diri dan membawa serta semua lawannya. Tubuh Ning Chen perlahan menggembung bagai balon yang sedang diisi oleh udara. Tubuhnya terus bertambah sejak Ning Chen masih merapal mantra di dalam hati, sembari menggerakkan mulutnya bagai orang yang sedang berbicara. Matilah bersamaku orang aneh. Ning Chen tersenyum saat menyadari bahwa teknik peledakannya hampir siap. Perutnya dan seluruh anggota badannya terus membengkak, hingga saat dia merasa bahwa besarnya sudah cukup, dia pun langsung ingin mengucapkan kalimat pemicu ledakannya. Explode. Belum sempat Ning Chen mengucapkan kalimatnya, cakar kanan Sun Long tiba-tiba saja bergerak sendiri dan meremukkan jantung Ning Chen tanpa peringatan. Bersamaan dengan itu, tubuh bengkak Ning Chen perlahan menyusut hingga kembali ke bentuk normal. Hugegehah. Ning Chen memuntahkan begitu banyak darah, lalu tewas tanpa bisa mengucapkan apapun. Hosh hosh hosh. Sun Long nampak bingung dan bernapas tak beraturan. Kenapa reliknya bergerak sendiri? Padahal tadi aku sedang melamun. Serat. Sun Long menarik keluar lengannya, dan membiarkan tubuh Ning Chen terjatuh menghantam tanah. Bersamaan dengan itu, keempat relik cakar naga di setiap tangan dan kaki Sun Long meresap masuk menjadi satu dengan tubuh Sun Long dan terdengarlah sebuah suara. Terima kasih karena telah kembali, Tuan Leluhur. Suara-suara itu terdengar begitu jelas dari tempat keempat relik lenyap. Perlahan tapi pasti, air mata Sun Long mulai membasahi wajahnya. Dia mengingat semua suara itu dengan jelas. Suara yang selama ini dia rindukan dan telah lama menghilang hingga ribuan tahun lamanya. Sun Kong, Sun Kai, Sun Liang, Sun Ruo. Maaf karena tak menyadari keberadaan kalian. Kenapa Anda menangis? Medusa yang baru saja mendekat dan mendapati tangisan Sun Long, bertanya dengan khawatir.
Relik-relik itu mengandung roh keturunanku. Mereka belum tiada sepenuhnya. Meski kesadaran mereka sangatlah lemah, aku harus mengumpulkan mereka semua. Sunlong terdiam kaku selama beberapa detik karena memiliki begitu banyak pikiran. Kumpulkan semua relik musuh, dan simpan di dalam cincin ruang, tanpa terkecuali. Baiklah, tuanku. Medusa pamit undur diri, lalu memberitahukan perintah Sunlong ke semua roh iblis yang juga berada di bawah perintah Sunlong untuk penyerangan saat ini. Ning Lianhuo berdiam diri di istananya bersama dengan ketiga pilar kerajaan sembari melihat sebuah bola kristal yang menunjukkan situasi di luar istana. Kedua pilar kerajaan Ning bagian timur telah dikalahkan. Bahkan guru besar kekalsaran Ning juga dihancurkan oleh musuh. Ini tidak baik tuanku. Lebih baik kita mundur dan meminta bantuan sang kaisar. Ning Lianmeng nampak khawatir. Bagaimana menurut kalian? Ning Lianhuo menatap kedua pilar lainnya. Hamba sependapat dengan Ning Lianmeng. Ning Lianxuan memberi hormat. Aku benci mengatakannya, tapi saran Ning Lianmeng memang masuk akal. Tegas Ning Yuan dengan postur tegak dan pandangan serius. Ning Lianhuo terdiam sejenak, lalu berkata, "Pergilah ke kekaisaran dan laporkan situasinya." Ning Yuan, tanpa kau perintah pun, akan kulakukan. Ning Yuan berteleportasi meninggalkan istana dengan sikap sombong seperti biasa. Andai bocah itu bukan berasal dari keluarga inti yang berhubungan dengan sang kalsar, akan kupenggal kepalanya saat ini juga. Ning Lianxuan nampak geram, namun tak berani untuk mengeluarkan suaranya. Semua karena Ning Lianhuo melambaikan lengannya saat Ning Lianxuan ingin bereaksi terhadap sikap Ning Yuan. Ning Lianxuan terlihat kesal. 509. Rencana Sang Raja. Wosh. Tap. Xiao Tian mendaratkan kakinya tepat di hadapan Ning Lianhuo yang sedang berdiri tegak di luar halaman istana. Lengannya nampak sedang memegang keris emas yang 5 kali lipat lebih besar daripada ukuran sebuah pedang normal. Jika ukuran keris normal adalah 1/4 dari pedang normal, maka keris sang raja memiliki ukuran 20 kali lipat keris normal. Cirah, keris, cincin ruang, hingga celana dan sepatumu didominasi oleh warna emas. Nampaknya kau begitu menyukai warna emas ya, Raja Ning Lianhuo. Xiao Tian tersenyum sinis. Cirah hitam, mata naga, serta sayap naga hitam. Entah mengapa, semua material tingkat rendah itu malah terasa menakjubkan saat berada di tanganmu. Maharaja Xiao Tian. Raja Ning Lianhuo menatap tajam Xiao Tian tanpa sebuah keraguan. Material tingkat rendah. Nampaknya kau tidak tahu apapun ya. Xiao Tian tersenyum sinis. Meski naga hitam dikenal sebagai spesies langka yang dicap tak dapat melampaui ras iblis naga, kenyataannya tak seperti itu loh. Xiao Tian memancarkan aura naganya. Jika memang itu kenyataannya, bisakah kau pinjamkan kekuatan naga hitammu padaku? Raja Ning Lianhuo memancarkan aura permusuhan sembari menyalurkan aura merah ke arah kerisnya. Ambil sendiri jika kau sanggup. Xiao Tian melemparkan bola api birunya ke arah Raja Ning Lianhuo. Wosh! Srat! Sang raja menebas bola api tersebut dengan keris emasnya,
dan berkata, "Seraplah." Seketika api biru Xiao Tian ditelan habis oleh keris itu. Keris yang dapat menyerap kekuatan Kia. Menarik. Xiao Tian memunculkan kembali pedang drakonik Aurora yang sempat dia hilangkan ketika hendak melempar bola api birunya. Apakah tak apa jika kita membiarkan Yang Mulia mengatasi monster itu sendirian? Bisik Ning Lianxuan dari kejauhan. Ini adalah keputusan Yang Mulia. Kita tak punya pilihan lain. Lagi pula, jika kita ada di sana sekalipun, situasinya tak akan berubah. Ning Lianmeng menjawab dengan tubuh yang mulai pudar. Kuharap kerajaan utara mau menerima proposalmu. Ning Lianxuan menatap lawan bicaranya dengan tubuh yang ikut memudar. Ning Lianmeng hanya membalas tatapan Ning Lianxuan sejenak, lalu menatap rajanya untuk yang terakhir kali. Kumohon bertahanlah hingga kami kembali. Yang Mula. Kedua pilar yang tersisa lenyap dari wilayah kerajaan timur Kekaisaran Ning. Raja Ning Lianhuo yang telah sadar bahwa kedua pilar kepercayaannya telah pergi, segera tersenyum dan berkata, "Maaf karena tak bisa menjadi raja yang bisa diandalkan. Pilar-pilarku." Klep. Di luar prediksi Xiao Tian, sang raja malah menusuk perutnya sendiri menggunakan keris emasnya. Darahnya menetes secara perlahan, baik dari luka tusukan, maupun dari luka dalam yang menetes keluar melalui mulutnya. Atas nama alam bawah, kukorbankan jiwa dan ragaku. Muncullah ke permukaan, dan tunjukkan kekuasaanmu. Serat. Sang raja kembali mencabut kerisnya lalu kembali menancapkan keris tersebut ke tanah di mana dia mencabutnya. Muncul dan tunjukkanlah kekuasaanmu, Dewa Iblis. Mowang. Langit seketika menjadi gelap. Awan-awan hitam beserta kilatan petir tersebar begitu luas. Suara hembusan angin yang menderu pun turut menghiasi telinga semua orang. Kejadiannya sama persis seperti saat Xiao Tian mengaktifkan roh bela dirinya. Hanya saja kali ini sensasinya lebih mencekam dan membuat semua orang menggigil ketakutan. Semua karena awan-awan hitam serta hembusan angin yang menderu memancarkan aura iblis yang begitu pekat. Duar. Petir kuning berlapis kilatan hitam dan putih menyambar tubuh Ning Lianhuo. Sambarannya sangat amat kuat hingga memekakkan telinga semua orang. Lingkaran sihir berdasarkan warna merah dan hitam pun muncul melingkari keris emas milik sang raja. Dari dalam lingkaran itu, muncul lengan-lengan hitam yang perlahan menarik tubuh sang raja, hingga tertelan secara utuh beserta seluruh perlengkapannya. Setelah itu, lingkaran hitam tersebut mulai membesar dan melebar. Xiao Tian yang merasakan ada sesuatu yang salah dan berbahaya, mulai menusukkan pedang auroranya ke arah lingkaran sihir demi untuk membatalkan tekniknya. Namun bukannya berhasil dibatalkan. Lengan-lengan hitam dari dalam lingkaran sihir itu malah mencoba menelan utuh Xiao Tian beserta pedang drakonik auroranya. Untungnya teknik teleportasi masih bisa dia gunakan, sehingga bisa lolos dari hal yang tak diinginkan. Roar. Suara auman iblis yang terdengar cukup kencang dan mendominasi menggetarkan hati semua orang. Bahkan Xiao Tian yang kultivasinya di atas para dewa pun merasakan tekanan aumannya. Sebenarnya, makhluk macam apa itu?
Xiao Tian nampak gemetar seperti layaknya semua orang yang mendengar langsung auman iblis alam bawah. Pembukaan paksa gerbang alam bawah. Sepertinya rajamu sudah kehabisan akal. Ning Yuan. Kaisar Ningzhou menatap Ning Yuan dengan tatapan sinis. Bukankah itu bagus, Yang Mulia? Ning Yuan tersenyum sinis menanggapi ucapan sang kaisar. Semua orang di alam para dewa merasakan guncangan besar akibat aura iblis yang menyebar di mana-mana. Perasaan ini, Kaisar Langit terlihat syok tak berdaya. Di saat semua dewa terlihat kebingungan akan sensasi baru yang mereka rasakan. Ada yang membuka paksa gerbang alam bawah. Sepertinya alam fana akan terguncang sekali lagi. Ratu Langit menanggapi ucapan Kaisar Langit dengan serius. 510. Kengerian makhluk alam bawah. Bau busuk mulai merayap keluar dari lingkaran sihir yang terus melebar tak terkendali. Aura iblis dipenuhi hawa kematian menyebar di segala penjuru. Krur. Suara geraman yang menggetarkan jiwa semua orang terdengar cukup keras dari dalam lingkaran sihir yang terhubung dengan gerbang alam bawah. Wosh! Duar! Sesosok makhluk melesat keluar dari portal tersebut dengan kecepatan tinggi, dan mendarat di luar lingkaran sihir. Ukuran tubuhnya yang begitu besar, membuat tanah terguncang dan debu akibat hancurnya tanah yang dia pijak pun mengaburkan sejenak jarak pandang semua orang. Bentuk tubuhnya seperti seorang manusia. Hanya saja kulitnya berwarna abu-abu seperti mayat yang membusuk. Tato dengan ukiran kuno pun terlukis di sekujur tubuhnya. Sedangkan pakaiannya hanya seutas kain yang menutupi alat reproduksinya. Asap putih berlapis aura kematian keluar dari mulut makhluk itu. Dan wajahnya pun terkuak jelas setelah semua orang menengok ke atas. Tanpa kulit, dan hampir menyerupai tengkorak. Bola mata yang kosong. Namun terdapat sinar merah yang terpancar dari lubang di kedua matanya. Xiao Tian gemetar saat melihat wujud serta ukuran makhluk itu. Bagaimana tidak? Selain kekuatannya jauh di atasnya, makhluk alam bawah itu bahkan memiliki ukuran tubuh yang setara dengan naga putih versi raksasa. Sangat jelas bahwa makhluk itu bukanlah lawan yang bisa dia kalahkan. Krur, makhluk itu menatap tajam ke arah Xiao Tian dan berkata, "Manusia." Aura kematian serta liur penuh asam menetes keluar dari mulut makhluk itu. Wosh! Lengan monster itu bergerak cukup cepat dan hendak menangkap Xiao Tian. Namun berkat teknik teleportasi dan refleks Xiao Tian yang bagus, dia pun bisa menghindari terkaman makhluk alam bawah itu. Krur! Dewa Iblis Mowang nampak geram. Lalu meraung sekencang yang ia bisa hingga memekakkan telinga semua orang. Xiao Tian dan seluruh makhluk alam fana menutup telinga mereka dengan refleks karena rasa sakit tak terhentikan saat suara itu memasuki telinga mereka. Meski menutup telinga dapat mengurangi dampak teriakan, beberapa orang biasa yang memiliki kultivasi di bawah pendekar alam naga berguguran satu demi satu. Sadar akan prajurit serta pengikutnya yang berguguran satu demi satu, Xiao Tian segera memasukkan mereka ke dalam portal ruang hampa tanpa terkecuali. Dia menarik paksa semua orang ke dalam portal ruang hampa secara bergilir melalui teknik teleportasi.
Meskipun beberapa prajurit serta pasukan siluman sudah banyak berguguran. Bersamaan dengan itu, kerangka hidup berlapis aura kematian mulai bermunculan dari dalam portal alam bawah. Kau baik-baik saja. Dewa Petir mencoba membangunkan adik Xiao Tian yang dia bawa ke dalam dimensi lain. Sejak menyadari hal yang tidak beres, dia juga membawa serta seluruh penghuni sekte badai berduri tanpa terkecuali. Sebenarnya apa yang sedang terjadi? Teriakan makhluk apa tadi? Tai Nam Chun bertanya dengan penasaran. Entahlah. Aku juga tak mengerti. Dewa Petir nampak begitu khawatir. Ini buruk. Orang-orang di bawah pendear alam naga yang tak dapat mengakses dimensi lain akan berakhir tewas hanya karena raungan itu. Kita hanya merasakan aura iblis dan aura kematiannya saja. Karena alam dewa sendiri berada di dimensi yang berbeda dengan alam fana. Tapi jika kita biarkan makhluk itu mengacau, maka alam fana akan hancur secara perlahan. Ratu Langit nampak panik saat melihat kondisi alam fana melalui teknik penglihatan jarak jauhnya, di mana tekniknya dapat menampilkan hologram yang menunjukkan kondisi alam fana. Saat itu, dia sedang menunjukkan kondisi alam fana di hadapan seluruh penghuni alam dewa untuk menjelaskan fenomena aneh yang sedang terjadi di alam dewa, di mana semua daratan awan di sana mengeluarkan aura kematian beserta hawa iblis yang cukup pekat. Apa-apaan itu? Para dewa-dewi gemetar ketakutan. Inilah kengerian makhluk alam bawah. Wajar banyak dari kalian tak mengetahui kebenaran ini. Semua karena gerbang alam bawah sudah lama tersegel oleh makhluk alam atas. Kaisar Langit menjelaskan dengan serius. Buddha, pendekar alam suci, dan makhluk alam suci. Hanya mereka yang bisa menghadapi makhluk alam bawah. Sayangnya kita tak dapat menghubungi mereka. Karena hukum sebab akibat. Ratu Langit meneruskan. Lalu apa yang bisa kita lakukan untuk makhluk alam fana? Dewa Erlang bertanya dengan serius. Tidak ada. Makhluk alam fana sudah berakhir. Dengan kekuatan kita saat ini, melawan makhluk alam bawah sama saja dengan mencari kematian. Satu-satunya yang bisa kita lakukan adalah membantu Xiao Tian mengevakuasi makhluk alam fana sebanyak yang kita bisa. Kaisar Langit tampak terpukul dan putus asa. Bersambung 511. Gerakan para dewa.